Oke, sebelum kita mulai, ini adalah pengaturan dasar lever di mana ketika tuas atau lever gue dorong ke atas akan menghasilkan mata pisau tertutup atau close. Dan ini adalah ketika tuas gue dorong ke setengah akan menghasilkan mata pisau yang sedikit terbuka atau half setengah. Dan ini adalah ketika tuas gue pentokin ke bawah akan menghasilkan mata pisau yang terbuka atau open. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Sans Barber ya. Tutorial. Gimana gue kali ini kedatangan customer dengan jenis rambut yang lumayan tebel ya. Dan kali ini dia minta potongan tublok. Dan di bagian ini dimana adalah gue parting bagian kanan dan kiri. Lalu gue jepit bagian atas. Langsung ke video. Dan ini adalah garis merah, dimana gue menggunakan sepatu nomor 2 dengan posisi tuas tertutup, dan garis merah tadi adalah batas di mana gua menggunakan sepatu nomor 2 dengan posisi tuas atau lever tertutup di batas merah tersebut. Jadi gue nggak terlalu atas banget ya, atau bagian samping gue bikin mid fade ya, bagian samping gue bikin mid fade. Setelah itu gue menggunakan sepatu nomor 1, di mana garis merah adalah gue menggunakan sepatu nomor 1 dan garis kuning adalah tadi di mana gue menggunakan sepatu nomor 2. Dan kali ini gue menggunakan sepatu nomor 1 dengan posisi tuas terbuka dengan jarak sekitar 1 cm di bawah sepatu nomor 2 tadi atau garis kuning tadi ya. Setelah itu gue menggunakan tetap sepatu nomor 1 ya. Di sini gue ngerapiin lagi, gue bikin detailing yang gue rasa masih kurang. Dan disinilah gue tanpa menggunakan sepatu, dan garis biru itu adalah dimana batas gue menggunakan clipper doang atau no guard dengan posisi tuas gue bikin terbuka dan half atau setengah. Dan garis biru tadi adalah batas dimana gue memotong menggunakan posisi tuas atau lever terbuka dan setengah. Di sini bagian kiri gue skip ya, dimana gue komen pada bagian yang terkena kamera saja. Dan step selanjutnya gue overcom, dimana tujuan overcom tadi adalah garis putih, dimana garis putih itu adalah untuk membuat square agar potongan sampingnya itu lurus ke atas untuk menyambungkan garis kuning tadi, dimana garis kuning adalah saat gue menggunakan guard nomor 2, jadi agak biar lebih berbentuk square atau proporsional ya teman-teman. Di sini gue menggunakan sisir overcom untuk memudahkan gue menyambungkan dengan guard nomor 2. Di sini gue pakai sisir overcom, jadi tentu lebih mudah ya prosesnya untuk menyambungkan dengan si guard nomor 2 nya. Gue lanjut ke kiri, tapi gue skip karena nggak kena kamera ya. Semoga kedepannya gue bisa bikin yang lebih bagus lagi agar bisa gue lihat bagian-bagian yang gue potong. Dan ini adalah ketika gue menggunakan sepatu 0,5 atau setengah, dan garis lingkaran tadi adalah dimana target gue memotongnya, yaitu menyambungkan sepatu nomor 1 dan sepatu nomor 2 agar lebih nyambung lagi gradasinya. Di sini gue mainin tuas atau levernya itu setengah dan half ya. Maksudnya setengah dan terbuka maksudnya. Karena bagian bawah nanti gue bikin, atau tadi gue bikin tanpa sepatu ya. Oke, gue gosok-gosok lagi. Di sini juga gue gerakan clippernya itu mengambang ya, dan juga mencangkul keluar atau tidak terlalu menekan pada permukaan kulit customer. Di sini gue bikin outline untuk mempertegas garis naturalnya ya. Gue di sini menggunakan trimmer. Jadi gue di sini nggak pakai silet ya di tempat cukur gue atau di barber ini karena untuk mengurangi biaya ya. Teman-teman tahu sendiri ya, kalau pakai silet itu udah 2-3 kali itu harus diganti. Kalau nggak diganti itu perih pak kulit customernya gitu ya. Jadi gue cuman pakai trimmer doang ya, nggak pakai silet.
Itu sih menurut gua. Dan lanjut lagi di bagian sini dimana gua menggunakan clipper tanpa sepatu atau no guard dengan posisi tuasnya itu close dan half ya, atau setengah dan terbuka buat ngebentuk detail-detailnya. Dan ini adalah penampakan potongan rambut bagian samping dan belakangnya ya, dimana gue udah selesai motong rambut bagian samping dan belakangnya, dan habis itu lanjut motong rambut bagian atasnya dengan potongan tublok atau ponian. Oh ya, di sini gue bikin partingannya juga nggak ngikutin garis natural ya, karena untuk menyambungkan dengan potongan rambut bagian samping. Di sini gue mulai memotong dengan memotong rambut bagian belakang dulu ya. Untuk bagian atasnya di sini gue cepetin agar mempersingkat videonya. Dan di bagian ini adalah dimana gue membuat partingan diamond section pada bagian depannya, dan gue belah dua, dan di bagian ini adalah gue menyamaratakan bagian sampingnya. Jadi bagian sampingnya gue bikin rata dulu dari belakang ke depan, dimana gue untuk membuat patokan potongan rambut ratanya ini adalah mengikuti potongan rambut bagian belakang. Dan sorry lagi, bagian belakang gak bisa gue videoin. Doain aja ya, semoga kedepannya gue bisa bikin yang lebih bagus lagi agar bagian-bagian yang gue potong biar bisa dilihat oleh teman-teman. Di sini gue potong rata, jadi gue potong rata dulu ya semuanya keliling. Gue bikin rata, balik lagi dengan potongan tublok yang cenderung atau identik dengan batok atau rata ya. Makanya sini gue bikin rata dulu. Setelah gue bikin rata, habis itu ini adalah pola penarikan dimana gue memulainya dari belakang lalu ke depan. Dengan potongan belakang itu gue tarik dengan sedemikian rupa atau sekian derajat, lalu mengikuti ke depan dan menyambung atau membuat pola atau potongan trim. Dan ini adalah pola potongan sampingnya, dimana gue memotong rambut bagian samping ini sedikit memiring, habis itu ke atas sedikit tegap atau horizontal. Apa gunanya gue memotong trim ini? Memotong trim ini adalah menurut gue biar potongannya itu natural atau tidak kaku untuk bagian atasnya, karena tadi potongannya itu gue bikin batok semua ya keliling ya. Dan potongan trim ini berguna biar potongannya lebih natural lagi atau jatuhnya itu tidak ngebatok banget. Setelah itu gue potong bagian kirinya dan juga menyamaratakan bagian depan yang tadi gue belum potong ya. Di sini patokannya gue ambil, habis itu customernya request potongnya itu sealis. Gue potong. Ada yang kepanjang dikit ya. Di situ gue potong lagi. Gue ratain. Habis itu gue lanjut lagi dengan pola trim ya, atau potongan trim, dimana gue potongan batoknya itu, atau tadi yang gue potong rata itu adalah patokan potongan trimnya. Jadi yang ngebatok itu setelah gue angkat ke atas, pastikan akan menyisakan yang terpendek ya. Nah, yang terpendek itu nggak gue potong lagi, melainkan gue memotong rambut bagian atasnya. Nah, di sini gue trim lagi bagian-bagian yang belum gue potong. Nah, bisa dilihat ya, bagian atasnya itu lebih pendek. Nah, itu adalah fungsi gue memotong rambut trim. Di sini gue langsung keringin biar nantinya itu gue mau bikin tekstur atau potong rambut teknik point cut, dimana teknik point cut ini bertujuan agar membuat potongan rambut itu bertekstur ya. Dan di sini gue bikin teksturnya dengan point cut karena customernya juga nggak mau disasak ya, atau gunting tinding menggunakan gunting sasak. Jadi tekniknya ini tuh membuat rambut jadi terlihat lebih natural. Buat penarikannya itu gue masih sama ya sama penarikan tadi, pola trim. Jadi dengan kemiringan sekian derajat terus gue potong menggunakan teknik point cut. Bisa dilihat
Di sini gua potong. Jadi itu potongannya itu biar ujungnya itu meruncing ya, kayak natural gitu, kayak anime gitulah kan. Kalau kita lihat film-film anime gitu, potongan ujungnya itu meruncing ya, apalagi Dragon Ball kayak gitu. Nah itulah tujuan pembuatan atau teknik potong point cut, agar potongannya itu ujungnya natural. Nah bisa dilihat setelah gue menggunakan sisir styling, si teksturnya itu kelihatan ya, kelihatan runcing-runcing, bisa dilihat teman-teman. Oke, apalagi ini rambutnya dicat ya atau bleaching, jadi teksturnya itu lebih kelihatan. Dan di sini gue menggunakan hair powder, dan ini adalah tujuan juga gue mengeringkan rambut, biar penggunaan hair powdernya itu langsung gue pakai. Mungkin informasi buat teman-teman ya, penggunaan hair powder menurut gue lebih maksimal itu memang harus pada kondisi rambut yang sangat kering banget atau tidak menyisakan air sedikit di rambutnya, jadi biar bervolume. Dan ini adalah penampakan sebelum dan sesudah gue memotong rambutnya. Jauh banget ya, dimana atasnya tadi panjang dan sekarang gue bikin batok. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan, gue share di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari model potongan rambut atau belajar potong rambut. Di sini gue nggak bermaksud untuk menggurui, hanya untuk berbagi. Oke, sampai ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum.